Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak dan yang ibu yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberikan kemudahan untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Mungkin nikmat yang ada terus mengantarkan kita kepada kebaikan, terus mengantarkan kita untuk terus rajin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dicatat sebagai hamba-hamba pilihan, dan mudah-mudahan kita juga dicatat sebagai orang-orang yang bisa terus istiqomah dan terus berada di atas ajaran Islam, ajaran yang benar, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, penutup para nabi, pemberi syafaat kepada kita sekalian, pemberi syafaatul uzma di hari kiamat kelak, dan beliaulah yang nanti akan masuk surga pertama kali, begitu juga umatnya. Mungkin selawat dan salam senantiasa diaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan undangan saking Pak Yosef. Mohon maaf Pak Yosef, saya kira sebelumnya niku mu'alaf karena namanya seperti itu. Saya tanya-tanya sama Pak Nurdin, ini benar nggak dari dulu ini mu'alaf? Enggak, niku saking Ciamis ini, betul nggih? Ciamis ya, alhamdulillah. Dan hadir di tengah-tengah kita juga Pak Lurah Baturutno, kemudian kepala KUA Gedangsari Pak Yosef sendiri, KUA Panggang Pak Indro, KUA Purwosari Bapak Muhammad Nurdin, juga wonten Pak Camat Purwosari Gunung Kidul, dan juga yang saya kangeni dari dulu Pak Kapolsek Semanu saat ini yang dahulu di Purwosari. Alhamdulillah bisa hadir juga pengurus-pengurus saking Muhammadiyah, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai, para alim ulama, serta para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pagi hari ini saya waktunya tergantung matahari. Berarti makin panas berarti wis rampung. Ya, makin panas ya harus segera turun dari sini. Jadi tergantung matahari. Alhamdulillah niki waktu duha, waktu utama juga untuk beramal soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu doakan waktu duha atau waktu pagi seperti ini. Beliau mendoakannya dengan mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang berada di waktu pagi, di mana mereka menggunakan waktu pagi untuk amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi. Ada ceritanya, Sakhr Al-Ghamidi itu seorang pedagang. Di sini wonten pedagang Belanti ada, pedagang pasar ada juga. Coba lihat dengan pedagang yang biasanya bangun pagi subuh langsung berangkat ke pasar. Dia manfaatkan waktu pagi seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Maka demikian juga dengan sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, yaitu namanya Sakhr Al-Ghamidi. Dia ingat kata Nabi SAW tadi, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Maka setiap paginya itu dia gunakan untuk bisnis, gunakan untuk dagang terus. Diceritakan dalam hadis, Sakhr akhirnya jadi pedagang yang kaya raya. Berarti kalau pedagang kaya raya itu biasanya malas tidur pagi. Biasanya seperti itu. Maka kalau kita manfaatkan tadi waktu pagi seperti ini, alhamdulillah bisa diisi dengan ngaji, bisa diisi dengan zikir, bisa diisi dengan maos Quran misalnya. Itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkah, kata para ulama, itu ada dua makna. Berkah itu ada dua makna. Yang pertama, as-subut, yaitu langgengnya sesuatu. Jadi kebaikannya langgeng terus tetap ada. Makna yang kedua, az-ziyadah, yaitu kebaikannya terus bertambah, bukan hanya tetap ada, namun tetap ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, dan seterusnya. Maka kalau kita sebut rizki itu berkah, berarti rizkinya tetap ada dan rizkinya terus bertambah. Ya, kalau kita katakan rizki itu berkah, berarti rizkinya tetap ada, Allah beri terus. Dan yang kedua berarti rizkinya itu bertambah. Mugi-mugi kita termasuk orang-orang yang mudah mendapatkan berkah dari Allah, dan kita bisa menempuh cara-cara yang benar untuk meraih berkah. Di antara berkah yang nanti kita bahas, ini pembahasan singkat, kita bahas sedikit tentang masalah sholat dan pentingnya sholat. Mulai saking pengertian, keutamaannya, dan kedudukan sholat dalam agama kita. Sholat secara bahasa bermakna ad-du'a. Ad-du'a itu artinya doa, meminta, memohon. Sholat secara bahasa itu maknanya doa. Saya ingin meluruskan suatu pemahaman yang keliru dari suatu aliran yang sekarang ini lagi panas-panasnya, yaitu aliran apa yang lagi dipulangkan saking Kalimantan? Nah, Gavatar. Bapak ibu-ibu, keyakinan keliru dari Gavatar, mereka maknakan sholat dengan makna lughatan, dengan makna bahasa, itu artinya ngumpul-ngumpul, artinya berkumpul. Mereka katakan itu artinya berkumpul.
Jadi menurut mereka, ada orang duduk-duduk di warung kopi, nongkrong bareng, ngobrol, itu sudah disebut sholat. Ngumpul-ngumpul ngaji seperti ini, nggak ada gerakan-gerakan Allahu Akbar, nggak ada gerakan-gerakan sampai salam, sudah disebut sholat. Kepenak banget loh ini. Jadi cuma ngumpul-ngumpul aja, sudah gugur sholat yang 5 waktu. Padahal Allah perintahkan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu, termasuk sholat wusta. Pengertiannya di sini adalah sholat ngasar. Maka ini pengertian yang keliru, karena dapat menggugurkan kewajiban sholat. Nah, sholat dimaknakan dengan doa secara bahasa, karena di dalam sholat kita itu ada bentuk permintaan-permintaan, ada bentuk doa yang kita panjatkan pada Allah. Contoh, semuanya di sini wajib dalam sholat maos Al-Fatihah. Berapa kali dalam sehari Al-Fatihah minimal dibaca? Berapa kali? 17. Coba lihat pada ayat mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seterusnya mulai dari ayat itu sampai ayat terakhir itu isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Berarti kita tidak lewat jalan yang bengkok, tidak lewat jalan yang bercabang-cabang. Nabi SAW itu pernah menyebutkan bahwasanya ini dalam Islam sendiri itu jalannya itu ada yang bercabang-cabang. Namun kalau kita ikut jalan yang lurus, itulah yang paling mudah mengantarkan kepada surga. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang telah Engkau beri nikmat. Apa yang dimaksudkan Engkau telah beri nikmat? Yaitu dikatakan oleh para ulama pakar tafsir, yang dimaksud adalah kita ikuti jalan Kanjeng Rasul dan juga jalan para sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Ada situ para sahabat Abu Bakar, ada di situ Umar, ada di situ Utsman, ada di situ Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan masih banyak ribuan sahabat yang lainnya. Kita ikuti jalan Nabi dan kita ikuti jalan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita akan selamat karena telah mengikuti jalan yang lurus. Maka kalau kita ikuti jalan tadi, jelas jalannya ini sudah digariskan. Silakan buka Al-Quran, akan dapat jalannya. Silakan buka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Kutubus Sittah atau dalam Kutubut Tis'ah, itu akan dapat jalan-jalan yang lurus tadi. Namun kalau kita nggak pakai tuntunan, orang ngangge Quran, orang ngangge hadis, cuma asal ngomong, cuma pakai perasaan, cuma rasa enaknya gimana, maka setiap orang nanti punya amalan masing-masing. Contoh, cara sholat. Kalau sambil singgung cara-cara sholat, biar paham wonten sing jalannya itu benar sholatnya, ya, ada yang jalannya itu keliru. Sebagian jamaah, maaf, saat sholat, kita posisi saat tahiyat, tangan kan di paha, paha yang paling ujung. Ada yang berisyarat mulai dari bacaan asyhadu alla ilaha illallah, lantas dia beri isyarat ngangge jari apa? Telunjuk. Ada yang dari awal. Niki mboten masalah. Terserah mau dari awal, mau dari asyhadu alla ilaha illallah ya boleh. Nah, setelah kita baca sampai
tahiyat akhir rampung, lalu kan ketika itu kita salam. Salamnya ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke kiri. Ada sebagian jamaah, maaf, saat salam ke kanan buka tangan, assalamualaikum warahmatullah. Niki loh, telapak tangannya itu dibuka. Ke kiri buka lagi, assalamualaikum warahmatullah. Niki contoh sederhana yang Kanjeng Rasul, para sahabat tidak pernah mengajarkan. Karena mau dimaknakan juga sulit. Coba lihat, salam ke kanan apa artinya? Ya Allah, bukakanlah pintu apa? Surga. Terus kalau ke kiri? Kalau ke kiri, ini dibuka lagi loh. Kalau ke kiri, gak mungkin kan kita jawab, ya Allah bukakanlah pintu neraka, kan gak mungkin. Maka cukup tangannya itu ditutup seperti itu. Isyarat saja yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isyarat seperti ini ada dalam hadis Wa'il bin Hujr, ada di beberapa riwayat menyebutkan kapan mengangkat jarinya, ini saja yang belum jelas. Namun isyarat seperti ini ada. Namun setelah itu tutup, kemudian salam. Contoh sederhana, kalau kita pakai perasaan, sholat kita nggak tahu benar atau enggak. Namun kalau kita ngangge tuntunan, oh dalam Quran diajarkan, dalam hadis diajarkan, maka nanti kita akan menempuh jalan yang lurus tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini isinya doa. Maka tepatlah sholat tadi secara bahasa maknanya adalah doa. Adapun secara istilah para ulama kalau membahas tentang sholat itu artinya amalan yang dilakukan yang membukanya dengan takbir, yaitu kita kenal dengan takbiratul ihram. Membukanya ngangge takbir, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, ya, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Artinya ketika itu kita sudah masuk dalam sholat. Kalau sudah masuk dalam sholat, maka nggak boleh lagi ngobrol. Sudah masuk dalam sholat, nggak boleh lagi keluar suara-suara yang tidak ada bagian dalam sholat, yang tidak merupakan bagian dalam sholat. Lalu amalan tadi ditutup dengan salam. Dimulai dengan takbiratul ihram, lalu ditutup ngangge salam. Itu namanya sholat. Adapun kedudukannya, kita tahu yang pertama, sholat itu bagian dari rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Salat itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dalilnya yaitu ada dalam hadis Umar bin Khattab, riwayat Muslim, ada hadis dari Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Orang disebut muslim harus syahadatnya benar. Syahadatnya terhadap Allah harus benar. Syahadatnya terhadap Nabi Muhammad juga harus benar. Maka orang Islam itu enggak menyelisih syahadat ini. Contoh aliran sesat itu kalau dia menyelisih syahadat. Di antaranya misalnya dia menyelisih syahadat Muhammad. Kita akui Kanjeng Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Kembali tadi ke aliran yang tadi saya sebut di awal. Aliran apa, wow? Gavatar. Itu punya pengakuan, ngaku punya nabi baru, pelengkap dari Nabi Muhammad, namanya Ahmad Musaddiq. Jenenge apa? Ahmad Musaddiq. Itu ada setelah Kanjeng Nabi. Mereka ngakui Nabi Muhammad, namun mereka katakan kurang lengkap. Harus ditambah dengan apa? Keyakinan pada Ahmad Musaddiq tadi. Mereka punya kitab sendiri, Al-Quran sendiri, yang tidak sama dengan ya kitab-kitab. Berarti makin panas. Ini tergantung betah atau enggak ini. Saya nanti kasihan Pak Lurah tambah panas lagi. Taib. Niki wonten tanya jawab napa mboten? Hah? Mboten tanya jawab? Ibu-ibu wonten pertanyaan? Mboten? Taib, saya rampungkan dulu. Rukun Islam yang kita yakini itu di dalamnya ada menegakkan sholat. Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah, dan mengerjakan sholat, lalu menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka sholat, lihat di sini, bagian dari rukun Islam. Gambarannya, pentingnya sholat sudah tergambarkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan bangunan tadi. Ibarat sholat itu adalah ibarat la ilallah, itu adalah pondasinya. Rukun Islamnya itu adalah tiang-tiangnya, dan ini tiang-tiang pokok. Rukun Islam ini adalah tiang-tiang pokoknya. Nah, kalau tiang pokok ini roboh, ambruk, maka bangunan tadi yang diibaratkan untuk Islam, bangunan itu nanti akan ikut roboh, karena dimisalkan tadi dengan tiang. Dan Nabi SAW itu jelaskan dalam hadis yang lainnya, wa amuduhu as-sholah, tiangnya Islam itu adalah sholat. Tiangnya Islam itu adalah sholat. Berarti orang yang ngaku muslim, yang dia tadi bersyahadat la ilallah Muhammadar Rasulullah, berarti wajib menunaikan sholat. Artinya kalau tidak menunaikan sholat, sholatnya nggak ada sama sekali. Ya, sholatnya tidak pernah dia tunaikan sama sekali. Kira-kira pantas disebut muslim? Pantas disebut muslim? Tidak pantas disebut muslim. Apalagi Nabi SAW itu tegaskan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian wong muslim dan wong kafir itu adalah mengenai perkara sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Maka dia kafir ketika itu. Pernah ada kisah Umar bin Khattab itu ketika meninggal dunia, itu dalam keadaan ditusuk. Ada yang membunuh beliau ketika itu. Umar bin Khattab, saat-saat beliau itu menjelang sakaratul maut, aslinya beliau itu mimpin sholat subuh di masjid karena jadi khalifah. Namun saat itu sudah terlanjur ditusuk dan dalam keadaan sekarat, dan beliau lakukan sholat di rumah. Saat para sahabat itu ada yang memimpin sholat di masjid dan sudah rampung, sudah selesai, maka mereka pada mengunjungi Umar. Lalu Umar ketika itu bertanya kepada mereka, kalian sudah sholat ataukah belum? Mereka menjawab, kami sudah sholat. Ingat, la Islam liman tarokas sholat.
atau wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Kata Umar, tidak ada bagian dalam Islam atau tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Maka patokan orang itu disebut muslim kalau dia mau mengerjakan sholat. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, keislamannya tanda tanya. Keislamannya tadi tanda tanya. Bahaya. Maka kalau mohon para jamaah yang kita ini alhamdulillah diberi hidayah Islam. Poin penting kita disebut muslim. Poin penting itu kita bisa selamat kalau kita benar-benar memperhatikan sholat. Tolong ingatkan keluarga dekat kita, ingatkan istri. Tolong ingatkan suami untuk ibu-ibu. Tolong ingatkan anak-anaknya. Nabi SAW itu memerintahkan kepada orang tua, hendaklah memerintahkan kepada anak ketika usia 7 tahun sudah diajak sholat. Ketika 10 tahun belum mau sholat ketika itu, maka hendaklah orang tua didiknya memukulnya ketika itu. Jadi diajak dari berapa tahun? 7 tahun. Kalau nggak mau sampai 10 tahun belum mau sholat, ini rata-rata ya 10 tahun berarti kelas 5, kelas 6 gitu. Kelas 6 SD. Belum mau sholat, maka ketika itu berusaha lah didiklah agak keras sedikit memukulnya, namun hindari memukul wajah. Mungkin peringatan dulu. Dan tidak ada amalan dalam Islam yang perintahnya seperti sholat ini. Puasa nggak ada perintahnya seperti itu, sampai suruh mukul nggak ada. Zakat tidak ada perintahnya sampai suruh mukul, nggak ada. Cuma ada dalam sholat. Maka yang alhamdulillah kita sudah diberi hidayah seperti ini. Tolong bisa didik keluarga kita untuk selamat dari neraka dengan mereka itu menjaga sholat. Mungkin kita jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau memperhatikan sholat. Anak-anak kita juga adalah anak-anak generasi-generasi yang juga mau memperhatikan sholat. Dan mudah-mudahan dengan sholat ini dapat membuat kita mendapatkan hisab yang mudah nanti di akhirat, di alam kubur. Karena ingat, yang terakhir kalau sampaikan, hisab yang pertama kali dari amalan-amalan kita itu adalah amalan sholat. Kalau sholatnya beres, amalan-amalan yang lainnya akan diperhatikan. Namun kalau sholatnya nggak beres, maka Allah tidak peduli lagi pada amalan-amalan yang lainnya yang banyak. Dia bantu wong miskin, namun nggak sholat, tidak diperhatikan. Dia sholat dulu, baru Allah perhatikan nanti. Ada sholat sunnahnya, dihitung. Ada zakatnya, dihitung. Ada sedekahnya, dihitung. Namun kalau sholatnya nggak ada, tidak mungkin diperhatikan urusan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan hisab yang mudah nantinya di akhirat kelak dari menjaga sholat tadi. Dan mudah-mudahan kita jadi hamba yang istiqomah dan terus bisa mengingatkan yang lainnya dalam hal sholat tadi. Ini sudah semakin panas dan waktunya sampai 7.30 nanti wonten sambutan saking Pak Lurah. Maka kalau cukupkan sekian, mudah-mudahan di lain waktu bisa diberi kesempatan lagi untuk bersua dengan para jamaah Baturutno, dan mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita terus diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.